Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum engkau, agar engkau bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, utamanya nikmat iman dan Islam, yang mana dua kenikmatan inilah yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Berselawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat kepada seluruh jamaah, utamanya kepada diri khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, judul khutbah kita pada hari yang mulia ini adalah persiapan menjelang Ramadan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Ramadan menjelang, maka ada beberapa hal yang mesti kita persiapkan. Sama halnya ketika kita akan pergi ke suatu tempat, maka yang perlu kita persiapkan adalah bekal, supaya kepergian kita nanti ke suatu tempat yang kita tuju menjadi mudah. Maka di dalam ibadah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah apa yang mesti kita lakukan sebelum beribadah. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan saat kita beribadah. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara melestarikan apa yang sudah kita laksanakan. Maka
di dalam menyambut bulan Ramadan, beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita persiapkan adalah: yang pertama, memperbanyak berdoa. Berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kita kepada bulan yang agung dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Supaya apa? Supaya kita maksimal menunaikan ibadah di dalam bulan Ramadan. Di antara doa yang bisa kita tiru adalah doa yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, yang mana menyebutkan, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku kepada bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amalku selama di bulan Ramadan. Maka berdoa kepada Allah adalah harapan kita supaya Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan, karena Allah yang memiliki ajal, pemilik hidup dan mati kita. Semoga Allah menyampaikan umur kita pada bulan yang mulia. Kemudian yang kedua, memperbanyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan maksiat adalah penyakit hati. Adapun taubat merupakan penawar atau obat dari penyakit hati yang disebabkan, yang ditimbulkan oleh dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'inat tawwabun. Setiap anak Bani Adam bersalah, melakukan kehilafan, dosa, maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertaubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar merupakan salah satu cara untuk melebur dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Jika dosa itu kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya dengan cara 3. Yang pertama, menyesali perbuatan dosa yang telah kita perbuat. Yang kedua, berjanji di hadapan Allah untuk tidak mengulangi. Kemudian yang ketiga, berusaha sekuat tenaga untuk menggantinya dengan amalan kebaikan. Ciri taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila ia beramal, amalnya berkelanjutan, amalnya meningkat. Apabila dosa dan kesalahan itu dilakukan sesama manusia, maka di antara taubat yang 3 tambah satu lagi, yakninya kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. At-taibu minaz zambi, orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa, kaman la zambalahu, seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, persiapan menjelang Ramadan yang ketiga adalah mulai membiasakan diri dengan kebaikan. Sesuatu yang dilakukan dengan mendadak biasanya tidak akan maksimal, karena perbuatan baik tidak bisa dilakukan secara instan. Semuanya butuh proses.
maka pembiasaan demi pembiasaan yang kita lakukan akan memudahkan kita nanti maksimal di dalam beribadah di dalam bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya, "May yasta'iffa yu'iffuhullah." Siapa yang melatih diri menjaga kehormatan, maka Allah akan jaga kehormatannya. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang melatih diri untuk bersabar, maka Allah jadikan dia penyabar. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan siapa yang merasa cukup, Allah akan memberinya kecukupan. Maka di dalam bulan Ramadan nanti ada 2 amal besar yang akan kita jalankan selama 30 hari atau 29 hari. Yang mana pada siang harinya kita berpuasa, kemudian pada malam harinya kita melaksanakan tarawih, tadarus membaca Al-Quran. Maka tadarus tilawah yang sudah kita latih setiap hari ini akan memudahkan kita nanti untuk semaksimal mungkin di dalam tilawah, murajaah serta ziyadah hafalan kita selama di bulan Ramadan. Latihan membaca Al-Quran yang kita baca setiap hari itu akan memudahkan kita juga nantinya di bulan Ramadan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian persiapan Ramadan yang keempat adalah tekad untuk menjadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Barang siapa hari ini sama seperti hari kemarin, maka rugi. Barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia celaka. Dan barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ialah orang yang beruntung. Jadi Ramadan adalah momentum kita untuk mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan Ramadan kita harus punya target. Apa targetnya? Menjadi lebih baik, tilawahnya lebih banyak, baik dari segi kuantitas ataupun dari segi kualitas. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Pintu surga dibuka artinya peluang amal kebaikan selama di bulan Ramadan dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Mulai dari bangun sahur hingga tidur kembali, kita disibukkan dengan melakukan amal kebaikan. Sahur pada pagi hari dilanjutkan dengan puasa. Setelah itu malamnya tarawih, kemudian tadarus, dilanjutkan tidur. Semua kegiatan itu menyibukkan diri kita sehingga tidak ada peluang diri kita untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup artinya kita berharap semoga kemaksiatan yang kita lakukan segera diampuni dan tidak mengantarkan kita di neraka. Setan-setan dibelenggu maksudnya tidak mudah baginya untuk menggoda manusia, tidak sebagaimana ketika dia berada dalam kondisi lepas. Artinya itu kesempatan besar bagi kita untuk berubah. Target Ramadan tahun ini menjadi lebih berkualitas, terbaik di antara Ramadan-Ramadan yang sudah kita lewati. Yang kelima,
pahami fikih Ramadan. Tidak ada ruginya kita belajar, karena ilmu adalah pengarah bagi manusia. Dengan ilmu orang memiliki panduan untuk bisa beramal dengan benar. Ali radhiyallahu anhu berpesan kepada muridnya, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuk, ilmu yang menjagamu. Wa anta tahrusul mal, dan harta kamu yang jaga. Islam mengajarkan setiap muslim berbekal ilmu sebelum beribadah dan beramal. Karena beramal tanpa ilmu sama artinya berbadan tanpa kepala. Namun sebaliknya, berilmu tanpa amal sama seperti pohon yang tidak berbuah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik. Pahamilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohon ampunlah bagi dosamu. Quran surah Muhammad ayat yang ke-19. Maka kesimpulan khutbah kita pada hari yang mulia ini, ada 5 persiapan kita menjelang Ramadan. Yang pertama, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan umur kita pada Ramadan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak berbuat kebaikan agar Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak beristighfar, karena istighfar merupakan obat dari penyakit hati. Yang keempat, tekad menjadikan Ramadan untuk kesempatan mengubah diri menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir, pahami fikih Ramadan, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki ilmu sebelum beribadah dan beramal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsira wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.